Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Mufti Abi selaku kepala sekolah sekaligus CDP angkatan 8 kelompok B2 yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN di Gabungan Komisi dan Kecamatan Tanjung. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberi sholawat kepada junjungan kita Muhammad SAW. Bapak Ibu, hari ini saya selaku PP beberapa apa di Jawa yang saat ini tugasnya di Desa Sawajajar 3 Kecamatan Wonosari Kabupaten Brebes. Kali ini di pendampingan PI 2 kita ada sesi diskusi penyampaian visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh Bapak Mufti. Jadi walaupun ini adalah sebuah proses pembelajaran, jadi ini bukanlah formal sekolah yang hasilnya merupakan sebuah putusan, tetapi ini adalah diskusi formal dari kegiatan guru. Akan tetapi Bapak Ibu diharapkan hasil dari ini menjadi inspirasi dasar buat prakarsa dan perubahan yang nanti bisa berdampak baik buat murid di sekolah. Oke. Jadi saya ulangi lagi bahwa tema kita adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang berpihak pada murid. Untuk jalannya acara ini secara garis besarnya akan dimulai dari Bapak Ibu itu akan digali mimpinya, kemudian dari mimpi itu kemudian disimpulkan, kemudian dari simpulan mimpi bacaan itu akan dikorelasikan dengan visi yang ada. Nanti visi yang ada itu silakan dicocokkan dengan mimpi bacaan itu sudah mewakili belum visinya. Kalau belum, disitulah letak celah untuk menambahkan beberapa kata dalam visi yang ada. Tapi saya ulangi lagi, apapun yang nanti ditambahkan kemudian didesain visi baru itu hanyalah draft. Jadi untuk nanti apakah visinya dirubah nanti bisa dilanjutkan pada forum rapat sekolah khusus itu. Selain visi dari sekolah nanti bisa dikorelasikan juga sehingga kita punya visi guru penggerak itu juga. Setelah mengkorelasikan itu kemudian akan dilanjut dengan diskusi dengan contoh-contoh konkret, ya, contoh-contoh yang nyatanya bagaimana. Setelah itu intinya adalah sebuah rencana minimal setidaknya yang panjenengan akan lakukan di tahun ini, ya, sebagai bentuk program jangka pendek, ya, tahun ini atau semester ini, ya. Jadi ini dari KPGB mengajarkan buat materi bahwa untuk visi sekolah itu dibangun bersama. Diawali seperti intinya warga sekolah itu apa saja sih? Kemudian kita kumpulkan baru menuju pada visi bersama, ya, sehingga ini temuan yang di lapangan banyak warga sekolah itu tidak tahu visinya apa. Maksudnya visi sekolah itu apa?
yaitu faktanya. Kenapa? Karena memang hampir ini perkiraan Pak itu hampir kadang 85% lebih sekolah tidak melibatkan seluruh makhluk kepentingan ataupun komponen sehingga sekolah itu bergerak tidak pada visinya. Nah inilah BPGP berubah ini mengajak semuanya kalau visi adalah sekolah karena hidup bersama, mari membangun bersama. Bapak Ibu, saya posisinya adalah sebagai moderator di sini yang akan memandu jalannya acara ini. Nanti untuk pelaku utamanya atau tokoh utamanya adalah Pak Muti tadi, nanti sampai beberapa waktu depan. Jadi setelah ini nanti saya berikan kepada Pak. Baik Bapak Ibu, nanti karena ini juga banyak kegiatan, apresiasinya saya sudah datang pagi, ya datang pagi dari ini belum kumpul gitu, itu kan biasanya kita sudah datang kemudian lama gitu, itu kegiatan kita. Akses tidak boleh akses, ada akses itu kita selesai Pak. Gitu. Ini udah jam 8.41. Mohon dalam kali. Saya dari tadi ya, tapi di sini berangkat itu yang penting dalam itu menjadi sebuah ini. Nah, kalau diizinkan Pak Hadi, apabila teman-teman di sini nanti ada sedikit, ya nanti akhirnya mohon disampaikan. Karena ini juga program resmi, ya, program resmi dan juga sudah lama, sudah sampai ke pusat. Baik Pak, dari saya pengantarnya begitu. Tapi sebelumnya kita buka dulu dan ini ada menjadi lebih berkah. Kita membaca alat yang Mustafa Rasulullah di Syekh Abdul Quran memang terima kasih Bapak Ibu, semoga bacaan tadi mendapat keberkahan acara ini dan keberkahan acara hari ini. Selanjutnya untuk acara ini yaitu penyampaian visi dan prakasa perubahan sekolah yang berpihak pada guru yang akan disampaikan oleh Pak Mukti Ali, CGP Angkatan 8 sekaligus Kepala Sekolah SDN 3 Putra 3 Kecamatan Boyo. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih waktunya berarti Bismillahirrahmanirrahim. Mari kawan-kawan Bapak Ibu guru SD 3 Pura yang saya banggakan. Izinkan kami menyita waktu panjenengan untuk menyampaikan visi dari kami selaku calon guru penggerak Angkatan 8 dan mohon nanti di kegiatan ini saya beri panjenengan aktif terlibat yang kemudian nanti untuk acara ini sampai ini bisa selesai dengan tepat waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan visi guru penggerak, ya, visi guru penggerak atau visi dari sekolah ini, khususnya dengan saya, apa sih yang melatar belakang dari visi itu? Kenapa visi itu diperlukan? Visi itu diperlukan pada dasarnya kita melihat dulu definisi atau pengertian dari visi itu sendiri. Visi ini sendiri menurut Wibisono adalah serangkaian kata, bahkan rangkaian kalimat yang dimana di dalamnya berisi impian. Impian berarti satu yang kita bayangkan, satu yang kita inginkan, suatu yang kita dambakan. Bisa dikatakan visi itu adalah sebuah cita-cita, rencana ataupun harapan dari sebuah organisasi. Kalau kita di sekolah berarti dari sebuah sekolah. Mungkin visi juga bisa dikatakan adalah visi sekolah dan juga visi kelas, juga visi pribadi. Nah, dari beberapa impian tadi yang ingin dicapai adalah keberhasilan di masa datang. Jadi dalam visi itu di dalamnya terkandung yang pertama
impian dan cita-cita. Misalkan di sini ada cita-cita sekolah kita, cita-cita yang seperti apa sih yang kita harapkan terhadap siswa-siswa kita. Mungkin yang pertama adalah siswa yang berprestasi itu sudah, ya. Siswa yang berprestasi, siswa yang mampu bersosialisasi, siswa yang mampu berkolaborasi, siswa yang inovatif dan siswa yang kreatif. Kemudian di dalamnya ada rencana. Untuk mewujudkan itu, rencana apa sih yang akan kita lakukan dan perubahan apa yang akan kita lakukan. Di dalam ini tentunya ada konsep ya. Dari baca dulu kita buat pertanyaan, kemudian sampai pada eksekusi. Ya, ada rencana dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini dari visi sekitar pendapatnya adalah harapan atau prestasi. Harapan. Setelah kita mimpi, kemudian melaksanakan rencana, kemudian harapan kita itu apa? Tentunya kalau kita bermimpi punya siswa yang berprestasi adalah berprestasi atau menjadi juara satu di dalam setiap berbagai macam perlombaan, misalnya dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Itu sebagai pengantar saya. Kemudian kaitannya dengan apa sih cita-cita kita untuk kita yang mungkin selama ini sudah terpikir tapi belum terlaksana. Ya, ini ada 6 kalimat yang harus baca dengan isi dan terapi. Nanti masing-masing ketika kita mendapatkan atau memulai dari 6 pertanyaan ini, nanti kita awali dari kalimat pertanyaan yang pertama. Ya. Kita memberikan murid-murid yang seperti apa? Ya. Kita memberikan murid yang seperti apa? Nanti itu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang seperti apa, yang bagaimana. Kemudian di sekolah kita mengutamakan siapa? Mungkin ada yang mengutamakan teman, atau mungkin mengutamakan guru, atau mungkin mengutamakan yang lain. Sebagai pendidik, kita harus melayani siapa? Di sekolah kita belajar mengutamakan dan melayani murid dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan sesuai korbannya masing-masing. Nah, kemudian yang keempat, nanti panjenengan diminta untuk memberikan pendapat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini perhatikannya dengan sekolah kita itu seperti apa. Nanti ada di sini gambarannya seperti itu. Nanti untuk menjawab pertanyaan ini, saya kasih kuliah ada apa lagi? Dikasih kuliah ada apa ya? Apa ya? Jawabnya maaf ya, satu suruh. Kemudian yang kelima itu kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Biasanya di sini terkait dengan perubahan dan kegiatan yang akan kita lakukan. Misalnya yakin untuk melakukan perubahan, ya. Dan tidak sih robot itu. Oh ya, robot. Oke, tersebut. Itu yang kemudian kita warga di sekolah paham bahwa nanti gambaran dari jawaban dari pertanyaan yang kami nanti ada di sini, ya. Yang pertama ini kita memberikan murid-murid yang bagaimana. Tentunya kalau kita konsepnya sekarang kurikulum merdeka, berarti harus mengacu pada profil belajar Pancasila, ya. Ada 6 komponen atau 6 konsep terkait dengan profil belajar Pancasila ini. Yang pertama adalah berakhlak mulia, ya. Yang berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga ada konsep mandiri, dan yang keempat bergotong royong, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Nah, kaitannya dengan pertanyaan kalimat yang pertama, kita memberikan murid-murid yang bagaimana? Itu nanti panjenengan silakan mengisi, ya, menjawab disesuaikan dengan 6 konsep profil belajar Pancasila.
Barangkali di situ tidak ada, misalnya cerdas, berarti kan dimasukkan apa? Bernalar kritis kan termasuk di dalamnya. Ya, nomor yang pertama Bapak Ibu itu kita menuliskan kata atau kalimat ya yang kaitannya dengan mimpi ya atau ya kita mengambilkan murid-murid yang seperti apa. Ini maksudnya nanti mengacu pada profil pelajar Pancasila. Monggo silakan. Yang di kuningnya saja yang warnanya, isi yang warnanya. Nanti kemudian untuk berikutnya juga nanti untuk kalimat yang kedua sama, tapi di kertas yang berbeda. Nanti berarti menjadikan punya 6 ya. Nah, kuning kan kuning semua dulu ya nanti setelah ya untuk kalimat itu sudah dapat 2 tadi yang dibaca pada itu. Kita yang pertama dulu kan, yang pertama dulu kita bikin murid-murid yang titik-titik itu sengaja saya buat banyak titik-titiknya, itu saja di situ. Nanti kemudian setelah ditulis di kertas ditulis di lembaran yang sebelumnya. Ya di situ dulu. Bisa 2, bisa 3 sesuai profil pelajar Pancasila. Kalau mengacu pada yang sudah banyak miliki, ini seperti ini Bapak Ibu. Kita mengingat murid yang titik-titik. Ini sudah tercatat secara profil pelajar Pancasila yang berkarakter, kemudian memiliki etika, kemudian yang kreatif, dan seterusnya. Itu silakan monggo, nanti dengan tulis saja di situ, ya. Nanti setelah selesai, dicapai di papan sebelah kiri Bapak Ibu, ya khusus borong ya, sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri. Ini dibantu Pak Hadi, terima kasih sekali lagi. Ya, 1 nanti namanya ke bawah. Ya, 2. Nanti untuk pertanyaan kedua, 3, ada 6. Oh boleh ya? Ya, betul ya. 4, 5 dan kalau sudah nanti Bapak Ibu ya, nanti kertas yang sudah ditulis itu yang warna-warni silakan ditempel di depan itu sesuai dengan nomornya ya. Anggap saja itu yang pertama nomor 1, kemudian nanti yang kedua nomor 2. Silakan mengacu pada ini kalau ada yang ada tema profil pelajar Pancasila. Ini nanti visi ini bisa jadi visi guru kelas masing-masing dalam itu. Kalau bisa nanti guru kelas sudah punya, guru orang bergabung sudah punya visi tersendiri, itu pada dia visi kelas, visi guru pribadi. Buatnya simpel saja, sederhana. Ada asalnya pada profil pelajar Pancasila boleh apa atau yang ya. Nah ini sudah saya buat untuk membantu yang karakternya tentunya yang diberikan berarti karakter yang positif ya, bukan yang negatif. Kalimat-kalimat yang sudah berusaha mau ditempel di depan, ya. Ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu kita butuh. Ya yang sudah ditempel di sebelah sini kemudian 1 sini. Ya nanti saya bacakan. Saya kasih nama misalnya Pak Delia, kertasnya dikasih nama inisial dan nama, nanti saya bacakan satu-satu.
mungkin nanti saya minta salah satu dari Bapak Ibu maju untuk membacakan hasil. Itu ya Pak. Oke, terima kasih. Nomor 1. Kemudian yang lainnya, Bu Evi bisa menyesuaikan Bu Evi. Itu ada apa? Kalau sudah didapatkan dari Pak Yudi, kita berbuat. Kalau ada yang acuannya itu, singkat saja. Kemudian bentuk bineka, mandiri, bergotong royong, bertanggung kritis berarti pengetahuan yang kemudian kreatif. Dan nah, terima kasih. Kemudian, oke, terima kasih. Kemudian yang dibacakan dulu, nama Bapak Ibu ya. Sambut saja. Cita-cita untuk murid di masa yang akan sesuai dengan visi kita mempengen murid itu bagaimana? Ini dari yang pertama dari Pak Heri, mempengen murid yang berakhlak mulia. Ya, ini berarti kita harus mewujudkan. Ya, kita harus punya rencana bagaimana cara kita ke depan untuk bisa membentuk karakter anak yang akhlaknya mulia. Misalnya apa, kegiatan nanti realnya seperti apa. Kemudian di sini ada nasionalisme, ya, cerdas, sehat, dan bernalar tinggi. Ini dari cita-cita dari Pak Heri. Kemudian bersosialisasi dan berjiwa Pancasila. Ya, ini cita-cita ya. Kemudian yang kedua, ini dari Bu Samro ada berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan berprestasi. Dari Mas Pasien ini berakhlak mulia, kreatif dan mandiri. Kemudian ini dari Pak Soleh, Pak Yudi Soleha, beradab, bertanggung jawab, mandiri, kreatif. Kemudian dari Bu Evi Soleha, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan ada. Nah, ini cita-cita yang pertama ya. Sebagian besar adalah memiliki kesamaan visi, kesamaan cita-cita. Ya, itu ada siswa yang cerdas, kemudian ada kalimat mandiri, kemudian ada berprestasi, ya, kemudian bertanggung jawab. Ini dari kesamaan kata visi tadi bisa dijadikan pedoman kita untuk membentuk visi siswa. Kemudian dilanjut yang kedua, nah, kita percaya bahwa murid adalah, murid kita itu murid yang pertama, ya, ya, warnanya beda kuning ya. Nanti Bapak Ibu silakan di kami ya, itu berdasarkan dengan. Kalau di sini kita percaya bahwa murid adalah siapa saja yang memiliki kehendak untuk terus belajar, berarti apa? Semangat ya, murid yang memiliki semangat, ya. Kemudian murid yang bertanggung jawab. Di sini saya contohkan, murid adalah, kita percaya bahwa murid adalah siapa saja yang memiliki kehendak untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Kemudian selanjutnya, mereka memiliki konsekuensi dari setiap tindakan dan bertanggung jawab. Berarti memiliki sikap bertanggung jawab, dan murid kita mempunyai banyak pilihan serta tantangan dalam belajar. Monggo silakan itu dilengkapi acuannya itu yang sudah saya sampaikan. Murid kita itu murid yang seperti apa? Yang rajin, yang tangguh, yang bersemangat, ya, yang bergotong royong dan sebagainya. Nah, yang lain untuk tambahan,
memiliki karakter yang berbeda jelas ini dengan segala pembawaan, ya, sehingga kita harus memberi dan memfasilitasi kebutuhan mereka, kebutuhan murid-muridnya dengan segala kelemahan dan kekurangannya, karena konsep belajar kita sekarang adalah mengutamakan murid atau berpihak pada murid. Ya, murid yang memiliki kelemahan di bidang akademik mungkin punya kelebihan di bidang olahraga, sehingga bakatnya harus kita fasilitasi, ya, kemampuannya. Bisa jadi seperti itu. Nanti kalau sudah ya dikatakan apapun bentuknya tulisannya di sebelah kanan, berarti yang nomor 2 ya Bapak Ibu bisa ke bawah ke bawah sini 1, 2, 3, 4 ke bawah. Oh iya, oke, betul. Yang sudah nanti bisa digambarkan di bawah. Kalau pengarah proses segera seperti ini, nanti Bapak Ibu saya harapkan bisa mengikuti jejak saya. Bisa berhati, monggo. Nanti semuanya. Oke, terima kasih Pak Yudi, monggo Bu Sabto, yang lain Pak Andi. Ya, di bawah. Di bawah. Kita percaya bahwa murid kita adalah murid-murid yang seperti Allah, ya. Dulu ada saya, dulu ada saya. Tapi bukan seperti dua. Ya, kita percaya bahwa murid adalah murid PTP, ya. Nah ini dari Pak Heri yang pertama. Nanti kita ditulis bawahnya identitasnya ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan lupa murid yang punya motivasi dan semangat belajar tinggi. Nah, sekarang sudah ada dulu di murid-murid kita. Kalau belum berarti tugas kita menyemangati memberi solusi bagaimana supaya murid kita punya motivasi tinggi dalam belajar. Tanpa disuruh sudah mengerjakan tugas. Kalau minta pulang sih tanpa disuruh sudah minta pulang. Pak, pulang sudah jam berapa begitu ya? Tidak bisa yang pengalaman. Dan latar belakang yang berbeda ya. Karena latar belakang beda, maka kita sudah memperlakukan anak-anak kita itu dengan cara yang berbeda pula. Ya. Mungkin di kelas 2 banyak ya. Kelas 2 ada, kemudian kelas 4 kemarin juga ada, saya masuk kelas 5 juga ada. Kita perlakukan jika ada masalah nanti ada langkah Bapak Ibu di kegiatan
positif ini Pak Hadi ya. Nanti ada cara-cara menangani masalah siswa yang bermasalah ada berikutnya. Kemudian yang selanjutnya terus mau belajar. Nah ini ya, bagaimana agar kita terus mau belajar di manapun di sekolah maupun di rumah. Tantangan kita banyak dan ketika sudah tergoda dengan yang namanya gadget, kalau kita tidak bisa mengatur dengan baik maka akan berdampak sangat tidak baik. Ya. Bergotong royong ini sudah kelihatan ya di sekolah kita, kerjasama gotong royong itu sudah berjalan dengan baik dan sudah menjadi budaya positif. Tuh. Kemudian percaya diri. Nah ini percaya diri, kita selalu mengusahakan dan mewajibkan agar kita memiliki mental yang percaya dan berani serta yang selanjutnya adalah cerdas. Kemudian memiliki sikap yang bertanggung jawab, percaya dan mandiri. Yang selanjutnya manusia yang mempunyai kemauan untuk belajar, untuk meningkatkan pengetahuan baik akademik maupun non akademik. Ya, murid-murid kita adalah murid yang seperti ini. Ya. Kemudian manusia diterima Allah yang diberi kelebihan dan kekurangan sebagai kompetensi yang harus digali dari kebaikan oleh guru ini pada poin yang terakhir ini sangat bagus sekali. Ini menjadi tanggung jawab kita yang nanti ada langkah kerja untuk bisa membuat prakasa perubahan di SD kita, mana yang sudah perlu diterapkan dan mana yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu diubah. Oke, dilanjut Bapak Ibu, terima kasih. Dilanjut ke kalimat yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nah, kaitannya dengan siswa, maka di sekolah kita harus dan wajib mengutamakan anak didik kita. Ya, silakan itu diambil. Barangkali ada gagasan pemikiran lain, monggo. Di sekolah kita mengutamakan, di samping mengutamakan tugas kita, kaitannya dengan belajar di kelas, kita berarti harus mengutamakan siapa. Ya coba itu kelihatan tadi bisa mulai dari kalau coba. Kalau dia dibalik saja, kalau coba dibalik nanti kita putih warna berbeda. Dia nanti dibaca di papan, ya dibalik saja coba tapi dibalik. Tapi dia warnanya putih, usapro, ya seputih sepatu usapro yang baru. Kalau sudah ya nanti seperti tadi, silakan ditambah di bawah nomor 3. Di bawah nomor 3, nanti silakan ditambah di situ. Foto lagi.
Juga ini kurang satu, kita harus mengutamakan siapa di sekolah yang jelas anak didik atau peserta didik dengan segala kodratnya. Ya. Ada kodrat zaman dan juga kodrat alam, nanti komen situ Bapak Ibu ya. Ini kemudian adalah peserta didik, kemudian murid atau anak didik, kemudian kepentingan siswa, juga kepentingan tugas guru. Ya. Jadi dalam pelajaran itu kita harus mengutamakan adalah kebutuhan murid. Ya. Kemudian ini mengutamakan pelayanan kepada siswa, ini betul bagus ini dalam bentuk kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, bimbingan dan konseling. Nah ini bagian dari cita-cita kita Bapak Ibu terhadap guru kita, karena kita sudah tahu bahwa kita di sekolah harus mengutamakan murid dengan segala layanan, ya, baik dalam bentuk kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler serta bimbingan dan konseling. Berikutnya, kalimat yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa ini? Ini terkait dengan keterampilan, bakat dan minat yang baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang jelas di sekolah kita harus tahu dan kita harus sadar bahwa murid-murid kita adalah membutuhkan perhatian, membutuhkan layanan, membutuhkan bimbingan, membutuhkan tuntunan, ya, untuk menjadi siswa yang lebih baik. Ini sesuai dengan konsep kurikulum kita. Ini konsepnya belajar Dewato. Ada filosofi pikiran seperti ini. Kita harus bisa memberi tuntunan, hanya bisa menuntut murid tapi tidak bisa memaksa. Ya, si A harus seperti ini, si A harus punya prestasi yang bagus, tidak bisa menyamakan murid yang satu dengan murid yang lain dengan cara yang sama. Tapi tugas kita hanya menuntut ke arah yang lebih baik, menuntut sesuai dengan bakat dan minatnya, menuntut sesuai dengan kegembarannya. Ini bisa diterapkan dalam proses pembelajaran kita. Jadi kita memandang siswa itu siswa yang sangat inklusif, ya. Siswa yang dengan kelebihan dan kekurangan. Kalau punya kelebihan dituntut agar lebih baik. Kalau punya kekurangan juga harus dituntut agar kekurangannya itu menjadi satu kelebihan di bidang apapun. Nah, ini kalau di sini ada yang membutuhkan bimbingan dan perhatian jelas, gitu, berikan tuntunan dengan segala kemampuan yang dimiliki yang berbeda-beda. Nah, ketika dalam pembelajaran ini jelas yang dibutuhkan dari siswa itu sebenarnya apa? Ada kebutuhan rasa nyaman dan aman sesuai dengan sekolah, konsep sekolah ramah anak-anak. Ini harus kita upayakan agar pembelajaran kita itu nyaman dan aman. Nyaman dalam pembelajaran, tidak dalam tekanan siapapun, tekanan guru maupun tekanan yang lain. Ya, misalnya ada siswa yang sudah kelas, sekarang sudah secara psikis, secara tidak masuk dalam tekanan, mohon maaf mungkin karena tidak tertarik dengan guru yang bersangkutan, atau mungkin karena cara mengajar yang guru yang bersangkutan tidak sesuai dengan harapan murid, tidak memanfaatkan kepentingan murid, maka itu sudah dapat tekanan secara psikis. Sehingga dalam proses pembelajaran anak itu sudah tidak merasa aman lagi dan merasa nyaman. Kemudian dengan rasa aman di
pembelajaran itu siswa-siswa kita itu harus aman dari tindakan bullying, ya, bullying dari teman sekolah ataupun dari guru-guru. Karena kita di dalam pembelajaran itu lebih mengedepankan adalah etika dalam pembelajaran. Mungkin kalau saya dulu pernah ketika kita melihat murid kita melakukan pelanggaran, terus kita beri komentar yang menjatuhkan. Nah, ini nanti ada model penanganan masalah yang namanya segitiga restitusi. Nanti siapa yang sudah saya. Nah, sudah mau aku Bapak Ibu di kamar kembali. Ini sudah masuk ke pertanyaan kalimat rumah yang apa? Ya, oke, terima kasih. Saya bacakan tadi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa detektif ini juga cita-cita yang memandang siswa dilihat dari berbagai sisi yang berbeda-beda. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ya Bapak Ibu ya. Bisa diterapkan ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita melihat kodrat anak yang berbeda, maka kita melayani juga dengan cara yang berbeda. Kemudian membimbing siswa untuk menggali potensinya. Nah, ini biasa dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan biasa-biasa lain. Ya. Kemudian membentuk pembelajaran jadi nyaman. Nah, kalau dulu kan ada konsep pilot ya, masih ingat? Pilot, praktis, patok atau pilot? Patok, praktis, efektif, kreatif, maka. Nah, harus dilakukan nanti pembelajaran di kelas kita seperti itu Bapak Ibu. Suasana menyenangkannya akan mendorong anak-anak bisa memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian guru sebagai pemantau dalam segala hal. Panutan apa pemantau ini? Panutan dalam segala hal. Nah, kaitan dengan panutan ini bisa dijadikan visi kita nanti ya. Berarti kalau jadikan kaitan apa panutan berarti kita harus disiplinkan diri. Kita harus disiplin diri dulu, kemudian baru supaya dari panutan siswa-siswa kita. Nah, ini untuk masyarakat bisa refleksi sendiri apakah selama ini sudah mampu menjadikan sosok guru yang patut dicontoh dan patut dijadikan panutan dalam segala hal. Ya, berarti sikap kita, ucapan dan perbuatan kita. Kemudian siswa membutuhkan bimbingan dari guru betul. Siswa yang punya kelebihan dari sisi akademis juga perlu dibimbing. Apalagi siswa-siswa kita yang memiliki kelemahan berdasarkan dalam sisi kecerdasan terus. Siswa membutuhkan kenyamanan dalam belajar. Nah, ini nyaman dalam belajar itu seperti apa? Nanti pelajaran bisa refleksi renungan apakah kita sudah melaksanakan pembelajaran yang membuat rasa nyaman pada siswa-siswa kita. Kemudian yang lain ini dari Pak Budi membutuhkan bimbingan sama ya
tuntutan supaya menjadi belajar Pancasila, ya, nanti sudah inovatif, ya, yang mampu berkolaborasi, gotong royong, ya, serta beriman, serta bertakwa. Kalau di anak-anak kita sudah dilaksanakan kampanye. Untuk ini kan ada kegiatan biasa setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu, itu kegiatan-kegiatan yang rutin kita lakukan. Kemudian kegiatan setelah pada dulu jam 12 tahun pelajaran. Kemudian unik membutuhkan pelayanan, bimbingan dan tuntunan dari sekolah bapak guru cara yang lebih baik. Ini harus semua sama ya. Kemudian membutuhkan bimbingan, ini semua sama. Ya. Kemudian dilanjut Pak Eju untuk kalian yang selanjutnya kita keluar dari sekolah ini yakin untuk titik untuk apa? Nanti ini adalah juga jawaban berikutnya. Kita dan orang sekolah, kita ada sekolah yakin untuk titik apa? Kalau kita sudah punya kemampuan murid, ya berarti langkah selanjutnya yang kita lakukan. Ya, silakan. Ya, kita sebagai orang sekolah yakin untuk amanah terhadap murid kita. Murid yang memiliki bakat yang berbeda harus kita lakukan langkah awal agar bakat itu menjadi sesuatu yang berbuah positif, agar menjadi nilai perubahan yang baik. Ya, itu. Di poin yang 6 ini kaitannya dengan tadi ya bakat dan minat yang harus ditindaklanjuti dengan apa seperti apa.
Yang kelima, ya. Yang kelima, dari Pak Eri membimbing murid untuk berprestasi, ya, di bidang akademik dan non akademik. Kemudian membentuk mental siswa yang percaya diri dalam menghadapi pertandingan, baik akademik maupun akademik. Kemudian yang lain membangun semangat, motivasi tinggi serta diri dalam belajar untuk mencapai cita-citanya. Kemudian mampu mengembangkan cita-cita, dan yang keempat mampu mengembangkan semangat serta diri untuk mewujudkan cita-citanya. Itu tinggal satu, Bapak Ibu. Nanti kalau semuanya sudah dilalui, kita akan coba merumuskan visi sekolah kita, ya. Sekarang yang terakhir, kita adalah sekolah paham bahwa kita warga sekolah memahami apa sekolah ini. Ini kaitannya dengan pemahaman kita terhadap murid kita, Bapak Ibu, ya. Kaitan dengan pemahaman kita terhadap murid kita, baik dalam bidang akademik, kemampuannya, kecerdasannya, juga bahkan sebagainya, ya. Kalau bisa dicontohkan, digambarkan di sini adalah setiap murid dapat memiliki atau mempunyai potensi yang harus digali dan dikembangkan. Nah, ini, ya. Kita jadi harus paham, ya, kita sekolah paham bahwa murid kita itu murid yang seperti apa, ya. Yang jelas tadi, ya, punya potensi. Dan potensi itu harus dikembangkan. Nanti dari ke 6 pernyataan pematik ini nanti bisa kita rumuskan bersama menjadi sebuah visi, ya, karena itu bagian dari cita-cita kita yang akan dibuat untuk sekolah kita dan untuk murid-muridnya di masa yang akan datang.
Itu yang terakhir ini ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu berarti akan kita ambil satu kesimpulan ya. Nanti kita akan menyimpulkan dari hasil kalimat Ropak itu menjadi sebuah visi yang akan datang. Ya. Yang kelima, ini yang keenam, pengembangan kompetensi siswa adalah tanggung jawab guru sebagai penggerak utama perkembangan ini. Ya, ini bagian dari kewajiban dan keharusan kita ya dalam mengembangkan setiap kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Apalagi siswa yang sudah memiliki kecerdasan lebih, dan apalagi kita juga harus mengembangkan kompetensi siswa yang memiliki kelemahan di bidang akademik. Kemudian setiap murid memiliki karakter yang berbeda, memiliki kejelasan yang berbeda. Kemudian ada potensi murid digali secara tepat. Ya. Murid yang mempunyai kekurangan dijadikan sebagai tantangan kita untuk menggali potensi, memberi kegiatan yang menyenangkan ini. Kalau pembelajaran kita setiap harinya seperti ini, Pak Heri, anak-anak yakin ya, potensinya akan tergali dengan baik dan akan muncul jadi siswa yang berprestasi. Tinggal bagaimana kita melaksanakan ini. Kemudian kebutuhan siswa dan pembelajar harus digali secara bertahap sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ini berarti harus dilaksanakan terjadwal, harus ada program, kemudian nanti ada tahapan-tahapan. Terhadap murid memiliki potensi yang harus digunakan untuk mencapai cita-citanya. Nah, dari cita-cita ini akan kita buat kesimpulan menjadi sebuah visi, ya, sebuah visi sekolah kita di masa yang akan datang. Ya. Yang pertama ini ada kalimat yang semuanya sama itu adalah mau dicatat di sampul ini. Ya. Murid yang berakhlak mulia, ya. Kemudian yang kedua murid yang punya motivasi, ya. Kemudian ini berpihak pada murid, kemudian yang lain membutuhkan bimbingan, ya. Kemudian di sini ada murid berprestasi akademik dan non akademik. Nah ini juga yang terakhir, ya, menggali murid secara total. Untuk jadikan siswa yang berprestasi, ya. Jadi kalau disimpulkan dari ke-6 kalimat ini akan kita jadikan sebagai sebuah visi bahwa murid-murid kita adalah murid yang ya berakhlak. Silakan bisa ditulis murid-murid kita murid yang berakhlak, kemudian cerdas, kemudian gimana? Ya. Kesimpulannya adalah murid kita adalah murid yang cerdas, kemudian berakhlak mulia, kemudian di sini ada lagi berpengetahuan, berprestasi aja ya, berprestasi. Kemudian tadi ada lagi ini, ya, memiliki sikap bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab. Ini hasil dari dari pemikiran panjenengan tentang cita-cita murid kita yang akan datang. Ya, murid kita adalah murid-murid yang cerdas, berakhlak mulia, berprestasi dan bertanggung jawab. Nah itu kesimpulan dari cita-cita murid panjenengan yang dapat saya sebutkan. Nah terus kaitkan dengan visi sekolah kita yang sekarang. Terjunnya siswa yang cerdas, berpengetahuan, terampil dan berakhlakul karimah berdasarkan iman dan takwa. Nah,
kita bandingkan dengan visi yang lama dengan visi yang ada sekarang, ya, Bapak Ibu. Nah, dari visi yang baru ini, apakah sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, yang maksudnya ini, ya berprestasi, ya berpengetahuan, terampil ada yang cerdas, ya berakhlakul karimah. Nah, berarti kita tidak usah mengamalkan perubahan Bapak Ibu, ya. Kita sepakati dan kita setujui, ya. Visi kita adalah murid yang cerdas, berakhlak mulia, berprestasi dan bertanggung jawab. Itu kesimpulan dari visi sekolah. Nah, kira-kira Pak Jenderal setuju tidak dengan visi yang baru kita ini? Setuju, ya? Oke, terima kasih. Kemudian kira-kira untuk mewujudkan visi itu sikap yang seperti apa yang harus kita lakukan? Perilaku konkret yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan visi itu. Visi cerdas, berakhlak mulia, berprestasi dan bertanggung jawab. Contoh konkret di sini, ya. Contoh konkret di sini, kan? Guru masuk dan datang ke sekolah tepat waktu. Ini tidak hanya masuk saja tepat waktu, ya, mungkin juga pulangnya juga harus tepat waktu sesuai dengan jam kerja kita, jam dinas kita. Kalau biasa kita apa tadi? Pulangnya sudah tidak sesuai tepat waktu. Jam dinasnya jam 2, pulangnya jam 4, setengah 3. Luar biasa. Itu teman-teman kita itu. Itu satu yang penting, ya. Nah, itu nanti Pak Jenderal silakan, ya, membuat catatan di situ, ya, di lembar yang baru lagi yang ada. Kira-kira kan Pak Jenderal diminta untuk merincikan, menulis sikap dan perilaku murid seperti apa, kemudian sikap dan perilaku guru seperti apa, kemudian sikap dan perilaku sekolah dan juga seperti apa. Ini terkait dengan misi yang sudah kita buat tadi, ya. Contohnya tadi, ya, real-nya, perilaku konkretnya, perilaku nyatanya adalah guru masuk tepat waktu. Contoh, kemudian yang lain, guru ramah kepada anak. Nah, itu, ya, contohnya itu, ya. Kemudian guru mengajar dengan menyenangkan, bukan menakutkan atau membosankan. Ini kalau kita insya sudah membuat anak-anak senang, ya. Mungkin hanya perlu ditingkatkan kembali, ya, supaya anak-anak ini senang dan berangkat ke sekolah terus, karena kesan yang dirasakan oleh murid-murid kita adalah kesan yang menyenangkan. Belajar itu menyenangkan, bukan membosankan atau menjenuhkan atau membebankan, ya. Jadi itu tadi, ya, contoh konkret perilakunya, dan guru masuk tepat waktu. Kemudian yang lain bisa belajarnya jadi, ya, kira-kira apa. Kemudian di sini ada contoh ramah kepada, kalau kita ramah kepada sudah, ya, sudah dilakukan itu kita dengan program S itu, ya, sama apa, sama santun dan yang sopan santun. Kita sudah melakukan program itu. Kemudian ada juga programnya. Kemudian untuk sikap dan perilaku orang tua yang diharapkan kita apa? Ketika di rumah melakukan, iya betul, ya, mendampingi siswa dalam belajar tidak jor-joran. Mau belajar syukur dan belajar tidak apa-apa. Terkadang anak-anak kita kan disuruh belajar sudah sangat repot, ya. Apalagi sudah memegang yang namanya Android sudah. Kemudian harapan kita terhadap murid kita, ya, muridnya bagaimana? Nah, ini jadi sini, ya, muridnya ada sini, ada divisi. Itu berarti nanti Pak Jenderal merencanakan
ya, dan perilaku guru seperti apa, muridnya juga seperti apa. Iya, iya, oke, untuk nanti. Iya, di sikap dan perilaku seperti apa ya yang dilakukan oleh guru harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah, murid dan orang tua. Tadi sudah saya contohkan. Ya. Apa Bu? Sampai mau Bu sampai bicara Bu. Yang pertama ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk kaitannya yang terkait dengan guru dan dua siswa dan juga murid ya. Iya, betul. Yang pertama untuk guru sendiri yang tadi masuk dan pulang waktu, kemudian mengajarkan siswa, kemudian mengajarkan siswa, kemudian Untuk orang tua. satu lagi Oh iya, betul. memberikan pembelajaran yang variatif. Ya betul seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian untuk siswa, ya, kalau saya pikir sih yang pertama ya Pak ya, Iya. itu membatasi satu siswa. Oh, Iya itu. iya. Sangat berpengaruh pada kemampuan siswa. Kita perlu baca lagu juga, itu susah untuk diajak belajar. Oh, iya. Terus untuk murid memberikan porsi waktu setiap hari pada siswa untuk Bisa. Iya. Oke, terima kasih Pak Tadi. Berikutnya, karena ada Bu MK atau bersama atau yang lain, Pak Indi atau Pak Heri? Pak Heri ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait tadi yang pertanyaan terakhir Pak, untuk adanya perubahan dari diri guru sendiri Pak. Iya. Pertama dari disiplin yang dimulai dari diri guru itu sendiri, baik dari waktu, seragam, terus kedisiplinan dalam pembelajaran. Terus dapat memotivasi murid dalam pembelajaran supaya mendapatkan hasil yang baik. Terus yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan dalam artian siswa tidak jenuh dan tidak ada praktek bimbing di kelas, terutama yang dilakukan oleh teman dan guru itu sendiri. Terus untuk yang keempat, untuk kepala sekolah sebagai pemangku jabatan atau stakeholder ya Pak, bisa membuat keputusan yang tepat dan situasional, terutama dalam kemajuan sekolah kita. Terus untuk yang kelima, orang tua sebagai pendamping murid dalam belajar juga bisa memfasilitasi kebutuhan murid, terutama sarana dan prasarana. Seperti itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pak Heri sangat inspiratif dan sangat menambah sekali. Kemudian dilanjut saja Bapak Ibu ya. Ini sudah di penghujung acara. Ini juga singkat saja simpel. Ini dilanjutkan pada hari yang dimaksud banyak itu ya. Ya, ya, ya. Nah ini sekarang kita ke penjelasan untuk memberikan argumen gagasan pendapat ya dari ini ada 5 tahun bisa diikuti satu saja berarti apa seluruhnya? Oh, itu ya. Ya. Oh ya. Ini selanjutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa yang harus digagas ya.
Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yang tadi inginnya. Jadi kapan kita bisa laksanakan, nanti panjenengan tulis di sebuah kertas pasti ada ya. Di kertas itu ya, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama ini apa ya, untuk mencapai visi sekolah dengan membuat apa ya, program ya. Ini yang tadi mesti. Oh ini ada tahu nih dari belajar dibaliknya boleh ya. Ini studi perubahannya dapat dilakukan bersama mencapai visi sekolah. Tadi dengan membuat program, ya programnya aman dan dalam beberapa kali dilaksanakan. Berarti itu aja Pak. Cukup seperti itu. Oh ya berarti actionnya ya, eksekusinya ya. Oke. Berarti silakan kita mau dikasih Bapak Ibu menurut panjenengan berarti perubahannya yang dapat dilakukan kita kayaknya dengan bulan misalnya di bulan Juli ya. Bulan Juli atau tahun ajaran baru tahun ajaran 2023-2024 ya dengan membuat program sekolah. Begitu ya Pak. Berarti cukup. Oh iya. Iya, jadi program yang mau didahulukan diutamakan atau prioritaskan apa gitu ya? Iya. Oh iya. Yang ini program ini ada kegiatan yang menarik ya buat wali murid dari sekitar agar mereka ini memperhatikan kita dan memberi substansi positif terhadap kita dan tertarik terhadap kita. Ya. Itu nanti bisa di kira-kira programnya apa? Misalnya akan mengadakan kegiatan Hafidz Quran misalnya, atau kegiatan misalnya kaitannya dengan bidang seni atau olahraga atau di bidang agama begitu tadi ya. Kaitannya dengan itu, untuk masing-masing punya pendapat. Bisa ditutup apa Bu itu? Oh iya. Jadi saya harap nanti ada usulan dari teman-teman guru yang ada di sini. Dari Pak Heri dulu. Ya. Usulannya apa? Bu Sampa mau dicatat Bu. Usulan dari Pak Heri. Nanti dari masing-masing dicatat setelah ini kita selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program di tahun ajaran baru ini yang bisa saya usulkan, yang pertama mengadakan kegiatan ekstrakurikuler baik olahraga maupun seni. Terus adanya perubahan, terutama perubahan di fisik sebenarnya ya, kemudian itu yang keluar dari koridor itu dengan mengusulkan kepada pemangku jabatan yang di atas supaya bisa direalisasikan seperti itu. Ya, oke, terima kasih nanti Pak Yudi. Kalau saya sama yang pertama itu kadang-kadang ada suatu ekstrakurikuler, dan yang kedua biasanya dalam setiap awal itu ada namanya enak bersama. Sebelum di acara yang resmi di tingkat kecamatan itu. Kecamatan biasanya ada. Jadi biar untuk menarik murid lah, sesuatu bersamaan namanya adalah persekolahan. Oke. Bisa apa? Sambil menulis sambil menyampaikan kebiasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya terkait berbicara kegiatan program di sekolah yang dari guru itu salah satunya karena kita mempunyai saingan ini ada saingan tinggi yang lebih banyak dalam ajaran-ajarannya. Begitu kita walaupun di sini SD ya harus menyesuaikan karena di sini kan kenalnya kurang dalam belajar agama. Begitu nanti kita bisa menambahkan jam tambahan agama di luar jam belajar, misalkan baca Al-Quran, praktek sholat, dan yang berhubungan dengan belajar agama itu untuk ditambahkan materinya supaya lebih baik. Seperti itu sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ada di sini. Boleh usul? Boleh. Ini Pak, jadi saya terkait dengan rapor ya. Kemarin kan saya pernah jadi Pak, dan ternyata ketika mengerjakan rapor di semester 2 itu batas Al-Quran. Ternyata di situ berbeda dengan berbeda dan konteks dari kurikulum 13 itu kaitannya dengan kompetensi siswa yang tadi di kurikulum 13 kurikulum 13 hanya pengetahuan dan keterampilan. Ya ternyata di sini lebih diperinci lagi, itu lebih berkompetensi siswa yang lebih mendetail. Contohnya sejak ada tes tarik dulu di fakultas itu hanya sampai hanya tarik matur itu nggak sampai terlalu tinggi hal-hal yang seperti kompetensi di luar akademik ini sangat luar, sangat powerful ya. Contohnya dari seminar ini studi vokal, drama, ya, kemudian ada senian musik ya. Itu ternyata bagus sekali yang sedikit menurut saya nanti untuk guru lebih bisa membangun kompetensi karena tahun ini itu nanti saya sudah menurun dari 1 sampai 6 nanti jadi paling tidak sisi guru itu sudah aware bahwa kompetensi benar-benar harus diupgrade ya, kaitannya dengan kompetensi basic si gurunya sendiri. Kebanyakan kita lihat guru hanya membangun kompetensi Tiga saja. nah yang gurunya kurang. Jadi kalau kita lihat guru kesenian di Tojo berapa sih? Yang bisa menarik berapa sih? Yang betul-betul Guru seni berapa? Tuhan seperti itu. Jadi memang di kurikulum 2000 kurikulum merdeka ini nanti akan banyak gejolaknya. Kita bisa nanti kalau tidak upgrade ya, kita bisa nyomot guru-guru dari luar. Itu juga kan oke lah baik untuk pertama kali, tapi kalau untuk terus-terusan seperti itu tidak bagus. Jadi mulai dari sekarang kita mulai kompetensi kita yang kira-kira kita minati, kita sukai guru ya kita kembangkan. Semuanya sekarang dipakai. Terima kasih semua. Terima kasih teman masukannya. Jadi intinya ya kita sebagai guru sebagai pendidik itu harus multi kompetensi ya. Tidak hanya di bidang akademik, kan juga di bidang seni. Monggo barangkali nanti punya penjelasan kita ekstra seninya mau seperti apa. Paling tidak yang kami dorong untuk teman-teman ketika ada diktat ada latihan itu yang sifatnya formal maupun monggo diikuti. Itu saja ya. Ini saya berarti langsung menyebutkan lagi.
Oke Bapak Ibu, dari awal sampai akhir kegiatan hari ini untuk rangka penyampaian visi kami selaku secara guru putra sudah bisa berjalan dengan baik dan hasil dari cita-cita Bapak Ibu guru di SDK adalah terbentuk dalam satu visi, yaitu visi murid yang cerdas, beranak mulia, berprestasi dan bertanggung jawab. Langkah realnya ya kita melakukan pendisiplinan diri, kemudian melakukan kegiatan yang actionnya nanti akan dilaksanakan pada bulan Juli ke depan di tahun ajaran baru pelajaran 2023-2024 dengan berbagai kegiatan, ada kegiatan ekstra dan kegiatan pelatihan-pelatihan yang lain. Ya, demikian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-temanku yang saya hormati. Terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf yang minta waktu panjenengan barangkali ada kata lain. Saya sebagai secara pribadi sebagai CGP mohon maaf dan mohon maaf yang setulus-tulusnya dan sedikit-sedikitnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imamuddin, Pak Imamuddin lah, salah. Ya, Pak Mufti Ali. Tepuk tangan dulu ya. Luar biasa tampilan dari Pak Mufti Ali, SCGP dari SDN 3 Pura 03 dan lancar sekali dan sesuai dengan panduan dari Bapak Ibu juga sudah luar biasa. Di sini Pak Mufti Ali dan ya Pak, ternyata benar tidak dapat bersama juli-juli itu muncul dari teman-teman. Dan dalam nanti kalau keseringan itu nanti akhirnya generasi itu keluar sendiri. Ketika pintu hati sudah mulai dibuka, ketika pintu suara sudah mulai dibuka, disitulah zaman sekarang itu kepala sekolah atau pengawas itu harus bisa menjadi sebuah fasilitator, harus semua menjadi pendamping. Jadi sifatnya pendamping, lebih banyak ke situ komponennya. Bapak Ibu, hari ini kita belajar itu musuh mimpi. Yang musuh mimpi kemudian akhirnya adalah jika sudah punya visi, maka visi itu dicocokkan kembali dengan mimpi. Nah, aplikasi jenengan itu ini kan cukup besar. Jenengan punya kelas. Kira-kira kelas juga punya mimpi kan? Gitu. Kelasnya punya visi. Nah, ini jenengan bisa aplikasikan kayak begitu. Jadi refleksinya akan jadi kesana seperti itu. Ketika anak-anak punya mimpi, kemudian memiliki visi, maka nanti tidak lebih gitu. Nah, tadi untuk rencana program itu nanti biar lebih real lagi. Jadi Pak Pandi ada yang mengenai pelatihan ini jelas nanti akan ada dilatih pada tanggal ini. Kalau sudah sama. Kemudian misalnya prasarana dan dokter itu apa? Lebih konkret, real apa yang dibutuhkan dan ini aksinya apa? Dibagikan seperti itu kan di bagian yang akhir gitu kan, eksekusinya ya kan, jawabannya rencana kemudian cerita begitu. Itu kita belajar seperti itu. Nah Bapak Ibu, walaupun ini adalah proses pembelajaran, tapi kalau memang ini kita kan ambil hikmahnya, artinya hikmahnya banyak terusnya sih, gitu. Dan nanti Pak, kita itu jangan ini biar lebih enjoy gitu ya, terlalu tegang sekali ya, santai saja ya. Iya, sebenarnya ada ice breaking, cuman karena dengan tadi saya juga waktu jam 10. Tadi kita mulai jam berapa tadi? Jam 9. Saya sudah mulai pertama di sana jam 9 lebih. Tapi sesuai dengan ini memang di catatan itu 1 jam 50. Artinya sesuai. Ya, sekali lagi kesimpulannya hari ini kita sudah bisa belajar bersama, membangun mimpi, kemudian korelasi dengan visi yang ada, kemudian kita rancang dari perubahan itu. Jadi Bapak Ibu luar biasa sekali ya, Pak Mufti Ali dan teman-teman dari guru SDN 3
berharap panjenengan semua yang namanya guru penggerak itu ya bukan hanya mereka yang berlebih. Banyak orang yang lebih hebat daripada guru asing. Jadinya juga begitu dengan kalah. Nah, biar lagunya asli ya panjenengan bisa mendapatkan yang masih memenuhi syarat, umurnya di bawah 50 atau 50, kemudian berapa 5 tahun ya, 5 tahun. Umum masih ada Pak, mati aja. Nyatanya Pak, mungkin ikut saja aja. Ya Pak, bisa ini bisa itu. Saya alhamdulillah saya 9 bulan Pak. Juga alhamdulillah. Hanya ya. Yakinlah Bapak Ibu, ya, nahkoda yang handal tidak akan lahir daripada laut yang tengah. Kalau Anda ingin menjadi seorang guru yang luar biasa, berkecimpung dengan masalah. Ya, dari saya closing, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saya dari saya tanya Pak Mufti Ali SD ini punya motor nggak Pak? Punya izinnya nggak? Oke, apa Pak? Belum gitu ya? Belum. Itu baru pertama. Iya. Honda aja punya. Honda selalu terdepan. Maksudnya punya, ya kan? Miliki. Kalau saya ada Pak, itu sudah tidak berkah. Berkah itu dalam visi kita. Beriman berbulu saya singkat jadi berkah. Jadi ya. Itu yang menjadi semangat. Nanti diimplikasikan lagi kelas. Punya jalan kelasnya. Khusus. Nah, ada Pak, itu menjadi menarik ini di awal satu MPLS itu nama-nama gitu. Kelas 1 biasa Pak, tambahkan apa? Temanya apa? Oh, temanya tentang ini sekarang apa? Oh itu pewayangan kelas 1 Nakula, kelas 2 Sajwa, kelas 1 bisa seperti itu. Atau yang lain. Jadi buatlah hal setiap tahun itu hal berbeda. Ya, saya alam gitu. Kok ngomong kayak itu kok bisa gitu, itu di dalam sekolah yang gitu. Saya nggak bisa. Saya harus orang-orang sekolah. Tahun ini tenaga kemarin harus beda. Mana sih bedanya? Begitu Pak. Ya biarkan hidup ini indah gitu. Nah itu nikmati sama lainnya jadi rumah kedua. Itu saja sih. Mungkin ini jadi bukan coaching Pak, mentoring melanjutkan pengalaman. Ya. Saya berharap setelah selesai ini dan jalan-jalan ini. Walaupun CBP-nya 1, ini kelihatan berbeda. Ya, harus berubah gitu. Apa yang beda? Katanya adalah kebahagiaan. Ya, kita sudah membuktikan di lokal. Ternyata belajar sebetulnya berbahagia, tapi ilmunya masuk kan? Tergantung apa? Settingan skenario belajarnya, dikasih permainannya seperti itu. Permainannya apa? Nyambung sama yang belajar. Itu saja dari saya. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya.